PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP membukukan penguatan margin laba bruto sepanjang semester 1 2025 di tengah lesunya permintaan semen domestik. Ya, pada semester 1 tahun ini perseroan mencatat margin laba bruto sebesar 29,2% atau meningkat 28,3% pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini pun mencerminkan kemampuan perseroan dalam mengendalikan beban dan perseroan melakukan total volume penjualan semen dan klinker sebesar 8,89 juta ton, turun 1,6% secara year on year. Secara terperinci volume domestik terkoreksi 2,4% menjadi 8,65 juta ton, sedangkan ekspor melonjak 45,8% menjadi 237 ribu ton. Lesunya industri semen nasional membuat perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 8,03 triliun rupiah, turun 1,1% year on year pada semester 1 tahun 2025. Meski demikian, perseroan mampu memangkas beban pokok sebesar 2,3% secara tahunan. Perseroan pun membukukan laba bersih sebesar 494,8 miliar rupiah atau tumbuh 13,8% secara tahunan. Saham PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC melonjak tajam hingga menyentuh batas auto rejection atas. Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham tersebut sebagai bentuk perlindungan investor. Ya, pada perdagangan di hari Selasa 12 Agustus 2025, harga saham IMPC ditutup naik 25% ke level Rp825 per saham. Lonjakan harga ini membuat BEI mensuspensi perdagangan mulai sesi pertama Rabu 13 Agustus. Suspensi berlangsung sampai pengumuman lebih lanjut dari bursa. Dalam sepekan terakhir, saham IMPC sudah naik 42,24% dan dalam sebulan terakhir melonjak 178,72%. Saham emiten produsen bahan bangunan dan plastik ini sudah masuk radar Unusual Market Activity atau UMA sejak 6 Agustus 2025 dan Bursa Efek Indonesia menilai pergerakan harga tersebut di luar kewajaran. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT KLB Pharma Tbk atau KLBF membidik pertumbuhan laba 6% dan penjualan 8%, lebih tinggi secara tahunan di akhir tahun 2025. Target itu dituju emiten farmasi tersebut seiring pertumbuhan kinerja yang apik di semester 1 2025. PT KLB Pharma Tbk atau KLBF bidik pertumbuhan laba 6% dan penjualan 8% lebih tinggi secara tahunan di akhir 2025. Target itu dituju emiten farmasi tersebut seiring pertumbuhan kinerja yang apik di semester 1 2025. Tercatat, KLBF meraup laba bersih sebesar 2,02 triliun rupiah, meningkat 10,77% secara tahunan dibandingkan laba di periode sama tahun sebelumnya yakni 1,83 triliun rupiah. Penjualan KLBF juga naik 4,5% secara tahunan senilai 17,07 triliun rupiah dan dari sebelumnya 16,32 triliun rupiah. Total penjualan domestik yang mencakup obat resep, produk kesehatan, nutrisi, distribusi dan logistik KLBF secara domestik juga naik menjadi 15,92 triliun rupiah dari 15,5 triliun rupiah. Sedangkan penjualan ekspor dengan segmen produk yang sama juga ikut bertambah dari 16,32 triliun rupiah ke 17,07 triliun rupiah. KLBF akan tetap gencar menelurkan inovasi obat-obatan biologis, ekosistem onkologi, terapi sel dan vaksin yang selama ini dilakukannya. Dalam waktu dekat, KLBF juga akan memperluas penetrasi produk spesialitinya di kawasan Asia Tenggara. Pada segmen divisi kesehatan, KLBF juga akan terus melakukan penyegaran dan pembaruan brand sekaligus secara berkala mengembangkan produk pada kategori preventif. Upaya ini juga akan dibarengi dengan pengelolaan rantai pasok dan mata uang untuk keperluan impor bahan baku. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kinerja PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA menguat pada semester 1 tahun ini didorong peningkatan pendapatan dari pasien privat. Ya, MIKA mencatatkan pendapatan 2,6 triliun rupiah atau naik 4,5% secara tahunan pada separuh pertama 2025. Kinerja PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA menguat pada semester 1 2025 didorong peningkatan pendapatan dari pasien private. MIKA mencatatkan pendapatan 2,6 triliun rupiah atau naik 4,5% secara tahunan pada separuh pertama 2025. Pendapatan rawat inap naik 3,7% secara tahunan menjadi 1,7 triliun rupiah, sedangkan pendapatan rawat jalan tumbuh 6,3% secara tahunan ke posisi 820,9 miliar rupiah.
Volume pasien privat cenderung stabil dengan pertumbuhan rawat jalan di kisaran 1 digit rendah. Berdasarkan payer mix, pendapatan pasien privat naik 8,2% secara tahunan, sedangkan pasien BPJS turun 15,1% secara tahunan. Perseroan memproyeksikan pengetatan sistem membuat volume BPJS akan tetap rendah. Hingga semester 1 2025, selain pendapatan, laba bersih perseroan pun masih menguat 6,5% secara tahunan menjadi 639,7 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup menguat signifikan di hari Rabu dengan menembus level 7.900 dan mendekati level tertinggi sepanjang masa, yaitu di level 7.910,86. Penguatan IHSG ditopang melesatnya saham big caps dan saham konglomerasi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan 1,30% ke level 7.892,911 di perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG sempat melesat ke level 7.903,053 dengan mencoba mendekati level tertinggi sepanjang masa di level 7.910,86 di 2024 lalu dan mencoba mendekati level 8.000. Kenaikan IHSG ditopang oleh 9 indeks sektoral dengan 3 sektor dengan penguatan terbesar IDX Tekno melesat di 3,98%, IDX Health naik 1,56%, dan IDX Property melaju di 1,49%. Penguatan IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham big cap. Saham DCII yang sempat menjadi beban IHSG usai suspensi dibuka dan masuk ke papan pemantauan khusus ditutup melesat 10% di level Rp306.075 per saham dengan kontribusi 30 indeks poin ke IHSG dan jadi penopang utama. Saham Telkom ditutup menguat 5,66% di level Rp3.360 per saham dengan kontribusi 20,51 indeks poin. Lalu saham DSSA melesat 5,86% ke level Rp88.500 per saham dengan kontribusi 18,78 indeks poin. Saham ASI naik 3,71% di level Rp5.175 per saham dengan kontribusi 8,21 indeks poin. Saham BBCA ditutup menguat 0,85% di level Rp8.925 per saham berkontribusi 5 indeks poin. Dan saham BBRI ditutup menguat 0,74% di level Rp4.080 per saham dan berkontribusi di 5 indeks poin. Kenaikan IHSG tidak terlepas kembalinya asing masuk ke pasar domestik. Tercatat di perdagangan Selasa, asing mencatat net buy senilai Rp2,21 triliun. Di sisi lain, pasar keuangan tanah air di perdagangan Rabu masih mendapat gairah positif dari hasil inflasi Amerika. Periode Juli 2025 yang lebih baik dari perkiraan, membuka peluang penurunan suku bunga The Fed di bulan depan semakin lebar. Berbagai sumber IDX Channel.